Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah teks yang umurnya ribuan tahun bisa ngasih kita semacam cetak biru untuk masyarakat modern? Nah, hari ini kita bakal ngulik surah ke-42 dalam Al-Quran, yaitu Asy-Syura, yang artinya musyawarah. Kita bakal lihat gimana prinsip kuno soal dialog ini, ternyata masih relevan banget loh buat kita sekarang. Ini nih, pertanyaan kuncinya. Di dunia yang makin kesini makin terpecah belah, gimana coba caranya kita bangun jembatan lewat komunikasi biar masyarakat kita jadi adil? Dan ini tuh bukan cuma masalah zaman sekarang loh, ini dilema abadi yang coba dijawab oleh banyak ajaran, termasuk yang mau kita bedah hari ini. Nah, yang menarik, surah Asy-Syura ini kayak ngasih kita semacam cetak biru gitu. Lihat aja namanya, musyawarah. Udah langsung ngasih petunjukan. Kuncinya itu ya di kolaborasi dan dialog. Yuk kita bongkar bareng-bareng kerangka kerjanya satu persatu. Oke, biar kita paham gambaran besarnya, perjalanan kita ada 5 bagian nih. Pertama, kita mulai dari fondasinya, yaitu soal otoritas ilahi. Terus, kita lihat gimana pesannya ini nyampe ke semua orang. Habis itu, kita bahas karakter apa sih yang dibutuhin buat menjalani ini semua, sebelum akhirnya kita masuk ke intinya, musyawarah itu sendiri, dan gimana ujung-ujungnya ini semua soal keadilan. Oke, kita masuk bagian pertama, sumber otoritas ilahi. Jadi sebelum kita ngomongin soal interaksi antar manusia, kita harus paham dulu dasarnya. Nah, surah Asy-Syura ini mulainya langsung dari atas, dari puncak, soal keagungan dan kekuasaan mutlak Tuhan sebagai satu-satunya sumber otoritas. Ayat ini benar-benar langsung to the point. Intinya, kedaulatan Tuhan itu mutlak, mencakup semua yang ada di langit dan di bumi. Ini bukan kekuasaan yang bisa dinego ya, tapi absolut. Kalau kita pegang konsep ini, semua prinsip lain di surah ini jadi jauh lebih masuk akal. Karena semuanya itu ngalirnya ya dari sini. Dan yang paling penting, seperti yang ditekankan di sini, Tuhan itu unik. Nggak ada satupun yang mirip sama dia. Nah, ini kan konsep inti tauhid ya. Dan ini krusial banget. Kenapa? Karena ini ngebebasin manusia dari tunduk ke otoritas-otoritas lain selain Tuhan. Inilah yang jadi fondasi buat masyarakat yang adil. Oke, kalau sumber otoritasnya cuma satu, terus gimana pesannya bisa sampai ke kita? Nah, disinilah bagian kedua jadi penting. Surah ini nunjukin kalau meskipun Nabi itu datang silih berganti sepanjang sejarah, ternyata pesan inti yang mereka bawa itu sama aja loh. Coba deh lihat, teks ini nyebutin nama-nama besar kan? Ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sampai ke Muhammad. Ini tuh nunjukin adanya kesinambungan yang kuat banget. Kayak ada satu benang merah keimanan yang sama yang terus diwariskan dari satu nabi ke nabi berikutnya. Terus, pesannya apa sih? Sederhana banget tapi dalam. Tegakkan agama dan jangan pecah belah. Perintah buat bersatu ini bukan cuma hiasan loh, tapi ini tema utamanya. Ini benar-benar ngegarisbawahi betapa pentingnya punya komunitas yang solid dan harmonis. Nah, dari konsep teologi yang tinggi tadi, surah ini ngajak kita turun ke bumi nih, ke sesuatu yang praktis banget, karakter. Jadi orang beriman tuh profilnya kayak gimana sih? Seharusnya mereka bersikap gimana? Nah, teks ini ngasih blueprint etika yang jelas banget. Coba perhatiin deh, daftar ini seimbang banget ya. Ada sisi spiritual pribadi, kayak sholat, ada sisi etika, kayak memaafkan dan ngejauhin dosa. Terus, ada juga sisi sosialnya, kayak berbagi rezeki, dan sisi komunalnya, yaitu membela diri kalau ditindas. Dan yang paling penting, di tengah-tengah itu semua, ada prinsip musyawarah. Dan sekarang, kita sampai ke jantungnya surah Asy-Syura. Fakta kalau surah ini dinamain musyawarah aja, udah jadi bukti kuat betapa sentralnya konsep ini. Ini bukan sekedar saran ya, tapi benar-benar pilar fundamental buat ngebangun komunitas yang adil dan sehat. Jadi, musyawarah itu apa sih? Simpelnya, ini tuh proses di mana keputusan penting nggak diambil sendirian, tapi lewat diskusi bareng-bareng. Anggap aja kayak rapat dewan, di mana semua suara didengerin buat nyari solusi terbaik buat semua. Ini prinsip dasar banget soal pemerintahan yang partisipatif. Nah, ayat inilah puncaknya. Posisinya itu diapit sama perintah sholat dan infak. Ini nunjukin kalau musyawarah itu bukan cuma urusan duniawi, tapi juga sebuah ibadah sosial. Mengurus urusan bareng-bareng lewat dialog itu jadi ciri khas masyarakat beriman. Oke, setelah kita tahu prosesnya itu musyawarah, terus hasilnya apa dong? Nah, bagian terakhir ini ngebahas buahnya. Keadilan. Tapi, ini bukan keadilan yang kaku loh. Surah ini justru nunjukin dinamika yang menarik banget antara hak, rahmat, dan tanggung jawab di akhirat nanti. Coba deh perhatiin, teks ini ngasih kita dua pilihan. Di satu sisi, kita punya hak buat nuntut keadilan yang setimpal. Itu dasar hukumnya. Tapi, di sisi lain, ada jalan yang lebih tinggi yang ditawarkan, maafin dan berdamai. Dan ganjarannya langsung dari Tuhan.
Ini negasin lagi, meskipun nuntut keadilan itu hak kita, tapi kemampuan buat sabar dan memaafkan itu dianggap punya nilai moral yang jauh lebih tinggi. Emang sih, ini pilihan yang lebih berat, tapi dipandang sebagai perbuatan yang luar biasa mulia. Dan semua ini ditutup dengan satu pengingat pamungkas. Bakal ada hari perhitungan. Kesadaran kalau setiap tindakan kita bakal dimintai pertanggungjawaban, itu ngasih bobot moral yang berat banget ke setiap pilihan kita di dunia. Terutama pas kita dihadapkan pada pilihan, mau nuntut hak atau mau kasih maaf. Jadi kalau kita rangkum ya, perjalanan kita tadi luar biasa banget. Mulai dari konsep Tuhan sebagai penguasa absolut, terus turun ke pesan universal para nabi, lanjut ke blueprint karakter individu, dan puncaknya ada di prinsip musyawarah sebagai jantungnya komunitas. Ini benar-benar sebuah visi yang lengkap dari hulu ke hilir. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua. Di zaman yang serba terpecah belah karena ideologi dan identitas ini, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari prinsip berumur 1400 tahun yang justru menempatkan dialog di tengah-tengah kehidupan? Mungkin aja cetak biru kuno ini justru pegang kunci buat tantangan kita yang paling modern. Coba deh kita pikirin sama-sama.